Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permadi dengan NIM 2020203860202014. Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri YIN Parepare. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen keuangan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, kemudian manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan, yang itu biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan juga merupakan suatu aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Nah, sedangkan manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Nah, prinsip keuangan syariah itu meliputi: pertama, rela sama rela; kedua, tidak ada pihak yang mensalimi dan disalimi; yang ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya; yang keempat, untung muncul bersama resiko. Berbeda dengan manajemen keuangan konvensional, yaitu manajemen keuangan yang tidak berdasarkan perintah atau dalil apapun. Tujuannya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan konvensional berkaitan dengan 3 fungsi utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Kemudian, dalam konteks syariah, jika kemakmuran pemegang saham bertambah, maka zakat perusahaan menjadi keputusan keempat yang dilakukan. Jadi, dalam konteks syariah ada 4 fungsi utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan bagi hasil atau dividen, dan yang keempat, keputusan zakat perusahaan. Kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi dalam konteks konvensional. Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil investor untuk membeli aset perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan untuk alokasi modal atau dana yang dimiliki untuk berinvestasi ke dalam perusahaan. Pihak investor melakukan berbagai analisis dalam menanamkan modalnya agar hasil keuangan dari investasi tersebut optimal. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: yang pertama, manajer keuangan menetapkan berapa aset secara keseluruhan atau total aset yang diperlukan dalam perusahaan. Kemudian dari aset yang diperlukan ditetapkan komposisi dari aset-aset tersebut, yaitu berapa jumlah aktiva lancar dan berapa jumlah aktiva tetap. Nah, untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal, maka aset-aset yang tidak ekonomis lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang baru. Kemudian keputusan investasi perspektif syariah. Keputusan investasi berdasarkan perspektif syariah itu berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana saham, bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan. Selanjutnya, contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasinya. Beberapa jenis produk investasi syariah yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal diantaranya adalah efek syariah berupa saham, sukuk, dan reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana
pengelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Secara umum, terdapat perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama dari segi pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sementara reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian isi portofolio reksadana syariah berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sementara isi portofolio reksadana konvensional adalah efek syariah, efek non-syariah seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, hingga obligasi. Ketiga, reksadana syariah memiliki mekanisme pembersihan kekayaan non-halal, sedangkan mekanisme untuk reksadana konvensional tidak ada. Terakhir, reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sementara reksadana konvensional tidak. Kemudian di samping itu ada beberapa jenis reksadana syariah, yaitu reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, dan reksadana syariah indeks. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dalam perspektif konvensional, keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis dan analisis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan pendanaan membahas mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang layak dan kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana yang digunakan bisa berasal dari hutang atau dari modal sendiri. Penentuan sumber dana yang akan digunakan mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana yang akan digunakan memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Keputusan pendanaan merupakan langkah yang perlu diambil perusahaan untuk secara optimal dalam melakukan kegiatan operasional dan investasi, serta memiliki risiko yang harus ditanggung perusahaan untuk membayar kembali dari dana yang perusahaan pinjam atau yang perusahaan dapat dari investor yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Kemudian keputusan pendanaan dalam perspektif syariah. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya tidak ada unsur riba di dalamnya. Selanjutnya, contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam implementasinya. Yang pertama yaitu perolehan dana, di mana dilakukan dengan memperoleh dana harus sesuai dengan syariah Islam. Dana yang didapatkan lembaga keuangan syariah dari nasabah harus menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penggunaan dana, di mana dalam manajemen keuangan berbasis syariah harus jelas tujuannya. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu keputusan bagi hasil atau dividen. Keputusan bagi hasil atau dividen dalam perspektif konvensional. Keputusan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk laba ditahan. Jika dalam RUPS diputuskan bahwa laba akan dibagikan, berarti laba akan dimasukkan di dalam laba ditahan menjadi berkurang jumlahnya. Keputusan ini akan berdampak pada berkurangnya dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Namun, jika laba perusahaan tidak dibagikan dalam bentuk dividen, berarti dana intern semakin besar dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dividen merupakan proporsi pembagian laba yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan. Kemudian keputusan bagi hasil atau dividen dalam perspektif syariah. Bagi hasil atau dividen adalah proksi besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham.
Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk kas. Kemudian stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan, kemudian dividen saham, kemudian pemecahan saham, dan penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Selanjutnya, contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasinya. Nah, contoh dari internalisasi nilai-nilai Islami yang pada implementasinya, fungsi keputusan bagi hasil atau dividen salah satunya yaitu efek syariah berupa saham, di mana konsep saham di sini merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dalam konsep ini, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian, investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu keputusan zakat perusahaan. Nah, zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya, sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nisab dan haul. Nisab menunjukkan besarnya harta yang wajib disakati, kemudian haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat disakati. Kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan perusahaan sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan menurut muktamar termasuk ke dalam syahsan iktibaran atau badan hukum yang dianggap orang. Oleh karena itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar dan juga menjalin kerjasama. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya kias, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Nah, contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasinya. Zakat perusahaan mencakup harta perusahaan berupa komoditi perdagangan, uang, dan piutang. Oleh karenanya, perhitungan zakat perusahaan berdasarkan pada neraca atau laporan keuangan dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan karena memproduksi kemudian menjualnya atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan. Maka perusahaan harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki, baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada apabila telah mencapai nisabnya. Adapun persentase penghasilan yang disakati yaitu sebesar 2,5%. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi-fungsi manajemen keuangan, baik itu dalam konteks syariah maupun dalam konteks konvensional. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.